Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, Ibu absen dulu. Ada yang belum masuk atau ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, masuk semua ya. Tolong barang-barang yang tidak digunakan untuk pembelajaran kali ini tolong disimpan dahulu ya. Ya, Bu. Oke, mari kita mulai kelas kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, karena kan ini musim hujannya tuh sering hujan gitu kan ya. Nah itu kan biasanya menyebabkan terjadinya bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Semisal kayak contohnya banjir ataupun tanah longsor. Nah teman-teman semua, Ibu harap teman-teman dapat menjaga kebersihan di lingkungan maupun sekolah ataupun di rumah. Jadi walaupun sekedar membuang sampah di tempatnya itu juga harus diperhatikan karena itu tidak kita sadari itu dapat mengurangi bencana-bencana yang kemungkinan akan terjadi. Begitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa kita itu harus belajar materi asam basa? Ada yang tahu nggak? Oke, benar ya. Karena itu dekat dengan kehidupan kita. Nah, dengan kita mempelajari materi asam basa, kita juga dapat itu ilmu yang bisa kita gunakan dalam bekerja. Semisal kita menjadi petani, itu kita bisa menjadi petani yang sukses, memiliki banyak tanah-tanah, hasilnya pun menguntungkan. Itu kita dapat mempelajari materi asam basa. Contohnya kita dapat mengukur pH tanah, terus kita dapat membuat pupuknya gitu, pupuk yang aman untuk ataupun yang dibutuhkan pada tanaman yang kita tanam gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini teman-teman, Ibu harap teman-teman dapat mempresentasikan hasil proyek yang mengenai asam basa kemarin. Selanjutnya, Ibu harap teman-teman dapat menjalankan timeline yang sudah disusun kemarin gitu ya. Langsung saja kan kemarin ini sudah dibahas. Nah sekarang kita sampai sini. Yang pertama itu melakukan presentasi dan mendokumentasikannya. Nah kemarin kan teman-teman sudah mengirimkan hasil PPT-nya ke Ibu. Jadi nanti teman-teman tinggal maju membawa produknya dan dipresentasikan. Kita mulai ya dari kelompok yang pertama dulu, kelompok bahagia. Yang mana? Kita, Bu. Oke. Oke, kelompok bahagia bisa silahkan maju. Jangan lupa produknya di bawah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok bahagia yang senantiasa bahagia akan mempresentasikan hasil proyek yang kami buat terkait materi asam basa kemarin. Nah, di sini kan kemarin masalahnya itu bahwa kulit tangan terkena cairan pembersih sehingga menjadi perih dan kering. Sehingga solusi dari kami ini tuh membuat produk yang aman dari bahan baking soda, cukai, dan minyak kayu putih. Kemudian untuk timelinenya sendiri, kami dari hari pertama sampai hari ke-7. Untuk hari pertamanya mengamati produk, kemudian kedua menganalisis jurnal, ketiga melakukan proses ekstraksi, terus hari keempat mencampurkan ekstrak, hari kelima menguji efektivitas pembersih, hari keenam menyusun laporan hasil proyeknya.
Nah, mungkin terkait alat dan bahan ya teman-teman, di sini ada air biasa, terus air panas, ada cuka, ada cairan pencuci piring, ada minyak kayu putih dan baking soda, yang mana mungkin takarannya bisa dilihat di sini ya. Terus langkah-langkahnya juga, yang pertama itu mencampurkan baking soda dengan cup air panas, diaduk, terus menyiapkan botol ukuran 2 liter, masukkan semua bahan dan tambahkan larutan baking soda ke dalamnya, terus dikocok secara perlahan hingga tercampur rata, lalu pindahkan ke dalam 2 botol semprot. Lalu produk siap digunakan sebagai cairan pembersih lantai. Kemudian ini teman-teman hasil pengamatannya, di mana ini diukur pH-nya, terus untuk aromanya sendiri itu segar, terus baunya dominan minyak kayu putih dan cuka, terus reaksinya ternyata di kulit itu tidak menimbulkan iritasi, dan itu diuji ke kulit tangan. Warnanya ada putih keruh, terus pH-nya ternyata netral, pH 7. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Untuk produknya ini ya teman-teman, bisa dilihat. Ini Bu. Oke. produknya. Apakah ada dari teman-teman ada yang ditanyakan dari kelompok bahagia? Jika belum, Ibu yang tanya. Kalian ini mengacu dari apa membuat ini tuh? Kan itu ada langkah-langkahnya, ada bahan-bahannya, itu mengacu dari apa? Kami nyari informasi dulu, kan di jurnal itu ada ya Bu, itu kalau cuka, terus juga apa lagi tadi, minyak kayu putih, baking soda itu kalau dicampurkan nanti bisa netral gitu Bu. Oke. Nah, teman-teman dalam menjalankan proyek itu apakah ada kendala yang dialami? Ada sih Bu, kemarin ada Kita udah tulis juga Bu. udah tulis di sini Bu. Oh iya ini Bu, kemarin itu kesulitan menakar bahan yang Oke. tepat. Terus solusinya kami menggunakan gelas ukur, jadi takarannya tepat itu Bu. Terus busanya ternyata percobaan pertama tuh nggak terlalu banyak. Terus kami tuangkan tuangkan cairan pencuci piring terakhir dan diaduk perlahan. Terus perlu waktu agar larutan mungkin sempurna. Kami jadinya menggunakan air hangat biar tercampurnya lebih cepat dan rata. Dari teman-teman ini berkontribusi semua kan? Apa ada yang cuma itu doang? Berkontribusi Bu. Berkontribusi semua ya. Nah, kan itu di situ ada soal tuh, ada reaksi netralisasi nggak dari bahan-bahan yang teman-teman gunakan? Ada Bu. Apa tuh? Reaksinya itu antara cuka dan baking soda yang menghasilkan natrium aksetat, air dan gas CO2. Kemudian larutannya bersifat asam, pH-nya 2 karena kelebihan cuka. Namun aman bagi kulit. Oke, tadi kan di sini pH-nya 7 ya. Jadi netral. Mungkin itu salah tulis apa gimana? Iya Bu, yang ini salah tulis, yang benar ini berbeda. Oke, berarti pH-nya 7 ya. Iya Bu. Oke, terima kasih kelompok bahagia. Berikan tepuk tangan dulu dong kelompok bahagia. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya dari kelompok matahari, bisa dipersilakan maju. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kami dari kelompok Matahari mau menyampaikan hasil proyek dari kelompok kami. Oke, mungkin langsung saja. Nah, jadi di sini materi kita itu tentang banyak ikan-ikan di sekolah itu menghilang akibat warga itu membuang air bekas, terus juga membersihkan lantai itu ke saluran air. Nah, terus dari kami itu memberikan solusi, yaitu
berupa dikembangkannya berdasarkan jurnal dan juga membuat pembersih alami atau eco cleaner menggunakan ekstrak belimbing, wulu dan juga jeruk nipis gitu. Jadi kami menggunakan sumber yang terpercaya teman-teman di sini sumbernya gitu. Nah, untuk pembuatan proyek yang saya bawa ini teman-teman, jadi saya dan juga kelompok saya itu melewati daily activity ini untuk merancang proyeknya. Oke. Nah, di sini untuk alat bahannya mungkin bisa. Jadi untuk alat bahannya ini ada belimbing wulu, jeruk nipis, soda, air bersih dan asam sitrat. Nah, untuk bahannya juga di sini. Dan langkah-langkahnya itu belimbing wulunya dicuci dengan bersih sama jeruk nipisnya juga, lalu dihaluskan dengan air dan sedikit soda, terus disaring, dicampurkan kedua ekstraknya dengan asam sitrat, dan terakhir diuji cobakan cairannya dengan menyemprotkannya ke keramik berkerak atau bernoda. Jadi ini contoh, ini hasil produknya yang sudah kami buat. Terus di sini ada hasil pengamatan. Jadi hasil pengamatannya itu warnanya itu kuning kehijauan, terus aromanya juga segar khas jeruk nipis ya teman-teman. Terus ini ada pH-nya, setelah diukur ternyata pH-nya itu pH 2. Nah, ini sebelum diuji menggunakan sabun pembersih itu hasilnya uji keramik noda dan keramik hilang. Nah, ini sebelumnya, ini sesudahnya. Nah, sebelumnya masih kotor dan sesudahnya ini menjadi bersih. Nah, ini mungkin dokumentasi pas kami melakukan kegiatan pembuatan pembersih lantai dari bahan alami. Mungkin ini ya teman-teman untuk dokumentasinya. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok Matahari? Belum ya. Mungkin Ibu yang tanya nih, dari kemarin prosesnya itu ada kendala-kendala nggak yang dialami nih dari kelompok Matahari? Ada Bu. Apa aja itu? Ini busanya kurang banyak Bu. Setelah dicoba. Terus kami mengenai solusinya yaitu dengan tambahkan sedikit sabun alami agar lebih cepat berbusa. Oke. Berarti kendala-kendala yang dialami itu udah diatasi dengan baik ya oleh kelompok Matahari. Nah, di situ kan di LKPD-nya ada, apakah ada reaksi netralisasi dari bahan-bahan yang digunakan dalam membuat produk? Ada Bu. Jadi reaksinya itu ada H+ atau asam ditambah dengan NaHCO3 itu nantinya akan menghasilkan reaksi Na+ plus H2O ditambah CO2 gitu. Reaksinya nanti menyebabkan larutan menjadi netral dengan pH 2 dan tetap efektif melarutkan kotoran serta kerak tanpa merusak kulit lingkungan gitu. Oke, itu tadi kalau pH-nya 2 berarti bukan netral ya. Berarti apa? Kalau betul, berarti asam ya. Oke, terima kasih pada kelompok Matahari. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Matahari. Silahkan duduk kembali. Nah, teman-teman, jadi kita perlu memahami materi asam basa. Yang pertama itu untuk mengetahui ciri-ciri senyawa asam atau basa, kemudian sifat-sifatnya gitu. Jadi ketika kita bekerja, semisal jadi mau bikin kosmetik nih, jadi kita harus memahami sifat-sifatnya biar yang aman di kulit itu asam atau basa ya, atau justru netral gitu kan. Jadi teman-teman harus memahami materi dari asam basa ini gitu. Dan Ibu juga mau mengingatkan, ketika teman-teman dalam menulis reaksi itu bisa dituliskan semisal H2O itu dalam bentuk air atau gas gitu. Jadi bisa dituliskan di sampingnya ya, yang diajarkan di kelas 10 kemarin gitu ya. Itu jangan sampai terlupakan gitu. Oke teman-teman, mungkin Ibu ada satu soal nih untuk teman-teman sebagai evaluasi. Teman-teman coba cari bahan-bahan yang itu sifatnya asam dan sifatnya basa. Bisa dikerjakan secara individu ya. Oke, sambil Ibu cek ya.
Oke, baik, sepertinya sudah pada paham ya bagaimana membedakan itu senyawa yang sifatnya asam atau senyawa yang sifatnya basa. Nah, mungkin untuk minggu depan kita akan lanjut materi selanjutnya yaitu termokimia ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari itu di buku ataupun di internet juga boleh untuk mempelajari materi termokimia. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan materi hari ini? Ayo, ada enggak? Saya Bu. Oke. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini setelah kita mempelajari tentang materi asam basa, kita bisa tahu bahwa materi kimia itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita bisa tahu bahwasannya dengan belajar kimia kita bisa menjaga lingkungan di sekitar kita agar lebih terjaga gitu. Oke, apakah ada tanggapan lain dari teman-teman yang lain atau tambahan? Oke, udah ya. Nah, teman-teman, Ibu minta ini kan kerjasamanya antar tim udah bagus ya, jadi dipertahankan itu kerjasamanya, terus tetap semangat dalam belajar. Ibu apresiasi hari ini karena teman-teman sudah berani mempresentasikan hasil proyeknya di depan dan sudah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Mungkin sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.